kada usah terlalu banyak umpat campur terhadap apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Ini kadang yang jadi masalah, kita yang jaba ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jaba yang kada bisi apa-apa, pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Semit dalam Minhajus Sawi. Mana mulianya antara orang alim, tapi biasa, orang kayak kita ini, nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang itu alim. Lalu ada Habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Secara zahir, tampaknya yang ini alim mana, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya itu model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Maksudnya, ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, yang mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang? Karena kemuliaannya ini sifat. Lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alim kah, kada alim kah? Kelakuannya A kah, B kah? Inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah? Tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kada ada urusan pian umpat campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam surat beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan pernah bercerita dulu, ini bahasa Habib Ahmad bin Hasan. Wa takhallaqa ba'du ahli baitin nabi bi akhlaqin jamil. Bi akhlaqin jamil. Ada sebagian keluarga Nabi dulu yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf. Sampai tidak sadar terucap, "Apa itu jar Habib itu jar?" Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan kenapa jadi Habib itu kelakuannya kayak itu? Kenapa Habib itu adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para Habib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling dari ini. Nabi kada mau lagi melihat inya. Lalu inya bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok yang jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, "Azaita waladi," ujar Nabi, "engkau telah menyakiti anakku." Mulut ikan terlalu lancang membicarakan kehormatan keluargaku. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi. Dia katakan, "Ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada." Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini, inya menggawi ini, inya melakukan ini. Hanya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini, pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, "Al-waladul aq hal yarithu abahan la." Di dalam mimpi. Ujar Nabi, aku ingin bertanya lawan itu. Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau tidak? Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kan? Dapat waris kan? Dari mana? Dapat waris kan? Anak durhaka lawan abahnya, waktu hidup ketujuh melawan abahnya, ketujuh hidup ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakah ia dapat waris atau tidak? Dapat. Siapa yang mendahkan anak durhaka kan dapat? Dapat kan? Dapat. Lalu apa ujar Nabi? Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib, Abdullah bin Alwi Al-Attas. Nah, coba kita lihat apa ujar Nabi. Ujarnya, "Ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib ini. Karena dia melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini." Seakan-akan dia menceritakan ini, "Ya Rasulullah, anak ini kelakuannya kada baik. Ini Rasulullah ini mengerjakan sesuatu yang kada bagus." Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau tidak?
Lalu si laki ini menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hada waladi wa adabuhu alaih. Ujar Nabi, ini kakak anak, ini Nabi anakku, dan urusan adabnya adalah urusanku, Nabi bukan urusan kamu. Ini anakku, ujar Nabi. Kan Nabi mau campur urusanku. Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begini, itu urusanku, ujar Nabi bukan urusan kamu. Paham? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kadang akan menghalangi warisan dari orang tuanya. Ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun dan kapanpun, beserta dengan keluarga, salam dari kami. Semoga panjenengan semua senantiasa berbahagia, masuk surga di dunia sampai surga di akhirat. Semoga semuanya yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang susah diberikan kegembiraan oleh Allah, yang sedang dalam keadaan menanggung banyak utang dimudahkan urusannya sehingga mampu menutup dan membayar melunasinya. Semoga panjenengan semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberikan ma'unah, karomah, barokah, salamah dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video yang beredar, yaitu ada seorang non-habib yang ini bahasanya ada ulun dan ada pian, itu berasal dari bahasa Banjar ya, Kalimantan Selatan. Nah, beliau secara membabi buta membela tuannya, para habib itu, berdasarkan kitab Manhajus Sawi karya Habib Zain bin Sumait. Menurut saya, kitab Manhajus Sawi itu tidak cocok untuk dijalani, dijadikan pegangan oleh orang selain yang mengikuti Thariqah Ba'alawi. Ini pendapat saya pribadi. Sama seperti Syamsul Ma'arif Al-Kubra, karangan Imam Ali Al-Buni, Ahmad bin Ali Al-Buni. Tidak boleh selain yang mendapatkan ijazah, apalagi hanya sekedar bisa membaca saja, harus melalui ijazah khusus baru boleh mengamalkan. Begitu juga kitab Manhajus Sawi itu yang sering dijadikan sebagai dasar para Habib Ba'alawi untuk mengunggulkan dirinya, membanding-bandingkannya. Satu Habib bodoh, jahil sekalipun lebih hebat, lebih terhormat, lebih bermartabat daripada 70 kiai alim. Ini kan pelecehan. Doktrin itu harus dihentikan. Doktrin itu harus tidak boleh disebarkan lagi. Itu doktrin sesat menyesatkan. Sama seperti ketika saya mengajar kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra kepada khalayak umum, maka saya akan menyesatkan banyak orang karena kelasnya belum sampai. Pasti akan banyak salah paham. Sama seperti yang terjadi, yang disampaikan secara membabi buta, ya, pembela yang tak ada data. Nah, itu sangat-sangat tidak terpuji. Yang saya counter selama ini ceramahnya para habib, ini ada ceramahnya non-habib yang seperti itu. Tidak layak lah. Ya. Bukan berarti dilarang untuk membela yang benar, enggak, belalah yang benar, siapapun itu. Tapi kalau salah ya jangan dibela. Enggak ada yang namanya doktrin-doktrin semacam itu menurut akal sehat dibenarkan. Enggak ada. Tanyakan kepada orang yang akalnya sehat dimanapun. 70 kiai tetap akan kalah dengan satu orang bodoh sekalipun. Lalu membuat karangan cerita, jika ada satu orang alim yang tidak habib, itu kalau dia gila, mesti gitu. Dia lalu, kalau gila hilang ilmunya. Lalu apa kok ngomong-ngomong kalau gila? Namanya orang alim, ya alim saja, sudah cukup titik. Jangan, jika hilang, gila, hilang ingatannya dia, ilmunya juga dicabut oleh Allah, terus akan tetap jadi alim, dah ya enggak. Ini namanya analogi yang tidak masuk akal. Sangat sama dengan ketika menyamakan
sesuatu yang tidak sama, tidak sederajat, tidak sekufu, tidak apple to apple, bahasanya seperti itu. Kami segenap tim memohon kepada Rabithah Alawiyah, para Habib Alawi untuk sadar diri. Sekarang ini tidak ada kata-kata sakti. Lihatlah Al-Zaitun. Hari-hari ini di demo puluhan ribu orang karena menyebarkan paham yang menyimpang. Sekelas pimpinan utamanya Kang Mas Abdus Somad Panji Gumilang turun langsung. Dapat dilihat di media-media yang ada. Diliput oleh semua media. 76 tahun usia beliau, namun seperti anak kecil. Seharusnya sebagai seorang pimpinan itu gentle. Saya akan mendatangi MUI untuk klarifikasi, untuk menerangkan kepada umat bahwa Al-Zaitun ini adalah aliran yang tidak menyimpang. Harusnya begitu. Jangan malah justru Afinu Shalom, Afinu Shalom. Lebih Yahudi daripada orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi itu nggak pernah menyanyikan lagu Afinu Shalom sebanyak itu. Lah ini sak murid-muridnya, sak guru ustadz, pengikutnya Panji Gumilang semua tidak nyanyi seperti itu pasti ada apanya. Pasti ada udang dibalik kerikil, enggak batu, ada kerikil. Udang dibalik batu. Ya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam ilmu forensik psikologi kejiwaan seseorang, jika amaliyah keyakinannya dikritisi, kok dia salah tingkah, itu berarti nggak ada yang nggak beres. Ketika para habib dikritik, dinasihati, terus malah justru dia marah, melenceng, mencaci maki, berarti ada yang tidak beres. Ini forensik lah ya, psikologis ya, analisa kejiwaan seseorang. Pasti ada yang tidak beres, ada yang ditutup-tutupi. Ini namanya taqiyah. Kalau di dalam aliran sesat itu semuanya ada taqiyah namanya. LDI punya taqiyah. Taqiyah itu bersembunyi di balik kesesatan ajarannya. Syiah Imamiyah, Isna Asriyah juga begitu, taqiyah. Kalau dengan orang luar itu gak bagus ya, tapi kalau itu sesat itu. Orang di luar kita itu semuanya neraka, najis, sesat semua, babi itu masih najis itu. Yang benar itu kita saja. Nah, pasti ada yang tidak beres. Dan memeras umat, mengatasnamakan agama. Alawi juga begitu, hampir sama seperti Al-Zaitun. Al-Zaitun juga begitu. Setiap daerah itu ditarget, store setiap tahun. Ada yang daerah tertinggal paling 5 miliar setiap tahun. Ada yang daerah maju 21 miliar setiap tahun. Makan dari hasil keringat orang susah. Kok nggak punya muruah, marwah? Naudzubillah. Begitu juga para habib, tidaklah dan tidakkah di dalam hati mereka itu ada rasa susah, gundah, dan gelisah ketika melihat para jamaah susah dalam hidupnya mencari nafkah. Jualan ciki, kelondong, tiba-tiba tokonya dirampas. Sak sertifikat, sak isi-isi ini dirampas habib. Masuk akal apa enggak? Mungkin malam harinya itu diwirid, ya Latif ila ruhi, ya Latif sehingga masuk dalam mimpi dalam tidurnya orangnya diwirid itu akhirnya ketemu Kanjeng Nabi. Lalu bangun tidur, wah tadi malam saya ketemu Nabi, saya diwasiati untuk mencintai dan menghormati duriyahnya, cucunya. Lalu paginya sadar terus sertifikat dikasihkan sama sak toko-tokonya. Aneh. Ini namanya ilmu gendam. Di dalam ilmu pergendaman modern, kalau dulu ilmu gendam harus puasa, sekarang enggak.
Ada basic hipnoterapi, ada advanced hipnoterapi, dan ada master hipnoterapi. Ada 3 level ini. Kalau di dalam ilmu Torekoh itu ada bayat, janji. Ya, kalau dalam gereja itu baptis namanya. Intinya yang menggunakan ilmu itu, ilmu ini loh ya, ilmu gendam ini loh. Bahasa Jawanya gendam. Ilmu hipnoterapi, hipnotis, menguasai akal dan pikiran orang lain, menundukkan orang lain. Bahaya itu, bahaya. Mungkin di angkutan-angkutan umum, ya, di tempat-tempat sepi, dihipnotis, dirampas semua, dipredeli perhiasannya, uangnya dibawa kabur semua. Baru sadar setelah ditinggalkan 15 menit. Banyak terjadi di sekitar kita. Enggak malukah kita melihat orang-orang susah seperti itu? Wahai para habib, mohon disudahi. Benailah cara pandang hidup kalian. Tidak layaklah ya hidup di Nusantara dengan corak warna akhlak yang tidak terpuji seperti itu. Saya ini sering menyampaikan nasihat kepada mereka ya. Semoga aja mereka mendengar. Tapi banyak juga yang belum mau menerima karena masih terpengaruh dalam pengaruh doktrin ya sejak lama ya, permanen ya, harus dicuci otak kembali. Nah, dicuci otak, install ulang. Kalau menunggu kesadarannya ya mungkin perlu waktu yang lama, harus sabar. Karena terus digencarkan. Mereka juga para habib itu ya pengikutnya juga banyak, tidak sedikit. Apalagi santrinya yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun jadi pengikutnya. Oleh sebab itu, tolong jangan lagi ceramah-ceramah yang mengunggul-unggulkan nasab. Perlu saya ulangi lagi bahwa di Indonesia ini tidak ada cucu Nabi. Yang ada itu dzurriyyah Nabi. Cucu Nabi itu sudah meninggal dunia semua. Jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dzurriyyah Nabi yang asli di Nusantara ini justru malah 80% itu diraih ya, dipegang oleh dzurriyyah Wali Songo itu. Saya kan sudah ngaku, saya bukan keturunan Kanjeng Nabi. Saya ini hanya umatnya Kanjeng Nabi. Cukup itu. Saya tidak merebut berkat dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ba'alawi atau Habib ini benar-benar sohih cucu Nabi, nggak masalah. Loh, ini nggak sohih kok. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Melalui pengadilan, campur tangan negara, Kemenak, dan MUI. Memang berat ini. Kenapa Ketua PBNU Kang Mas Yahya Khalil Stakuf selalu membela para habaib Ba'alawi? Karena memang di struktur kepengurusan mulai dari Mustasyar NU, Syuriah NU, PBNU itu ada nama-nama para habib di dalamnya. Ketik di Google susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama tahun 2023 sampai 2027. Jangan lihat, ada habib ini. Ada nama-nama habib di situ. Jadi kalau memang beliau Ketua PBNU membela Habib, tidak perlu cari kitabnya. Nah, itu ya ada benarnya karena untuk membela bawahannya. Supaya tidak terjadi gejolak yang ada di tubuh NU itu sendiri. Tapi kenyataannya, cobalah jenengan lihat ceramah-ceramah saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Ba'alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus. Penipuan abad ini. Penipuan terstruktur, terorganisasi.
secara masif dan terus-menerus. Ada lagi keterangan dari Habib ya, yang pernah saya counter juga, bahwa ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka dan bisa memudahkan lewat di sirat. Neraka dan sirat itu apa? Itu belum tahu mereka. Neraka itu tidak ada dalam bahasa Arab atau bahasa Yaman. Api neraka itu adalah kiasan, bukan api yang sebenarnya. Sama seperti asyratis sa'ah, tanda-tanda terjadinya kehancuran, kiamat, itu akan ada api yang keluar dari Hadramaut atau dari Yaman. Kan begitu. Ya. Apakah benar-benar api? Tidak. Api itu kata sifat. Nar itu api yang jika dipegang itu terasa panas. Sifat panas itu ada di dalam hati. Ya, allati tattali'u 'alal afidah, hati, perasaan dan pikiran. Jika hati dan perasaan atau pikiran ini susah, gundah, payah, dan gelisah, itulah yang namanya neraka. Diikuti dengan kondisi fisik yang tersiksa karena kepedihan, kesakitan. Itu namanya neraka. Jadi di dalam kamus bahasa Arab tidak pernah mengenal kata-kata neraka. Yang ada adalah nar atau api. Biasanya api disandingkan dengan neraka, api neraka. Nah, di Yaman itu bukan api yang sebenarnya yang keluar dari Yaman itu, tapi api peperangan. Cobalah lihat Sunan Abi Dawud. Jadi api peperangan, perang sekarang itu menggunakan senjata api. Mulai dari senjata api pistol, senapan, roket, rudal. Jarak dekat, jarak jauh, itu kan api semua yang menyembur dan membakar, sekaligus membunuh sasaran. Itu yang namanya api yang keluar dari Yaman, mengumpulkan umat manusia ke mahsyar. Mahsyar itu apa? Pengungsian, tempat pengungsian. Kiai-kiai zaman dulu tuh memahami api keluar dari Yaman mengumpulkan seluruh umat manusia di satu tempat di Syam, atau ada yang mengatakan ya di sekitar Jazirah Arab ya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkinnya bagaimana? Karena Indonesia ini terpisah dengan lautan. Nggak mungkin kumpul di sana. Ya orang sana saja. Jadi yang mengumpulkan orang-orang Yaman dan orang-orang Suriah Syam di pengungsian itu gara-gara api peperangan. Baik api peperangan yang ada di Irak, rukun Iraki, api peperangan rukun Syami, Lebanon, Suriah, dan api peperangan rukun Yamani. Kumpul di satu tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu bukan oro-oro, ya bisa oro-oro, tapi bukan oro-oro yang sebenarnya. Padang pasir itu ya enggak, ya memang ada padang pasir, tapi kalau di Indonesia enggak ada padang pasir. Tempat terbuka. Mahsyar itu tempat berkumpul, alias tempat pengungsian. Per 76 orang di muka bumi ini, satunya ini menjadi pengungsi. Di Indonesia ini juga banyak pengungsi. Itulah manusia digiring di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul, kembalikan ke etimologi bahasa. Jadi padang mahsyar itu sudah terjadi, sejak dulu sudah terjadi. Baru-baru ini terjadi di Yaman. 12 juta ya nyawa manusia terancam, lalu banyak yang mengungsi, lari dari kejaran api peperangan antara Houthi dan Sunni, sekaligus Harakah Asy'ariyah dan faksi-faksi pejuang di sana. Begitu juga di Suriah, pengungsi sampai lari menyeberang laut Mediterania, sampai ditolak-tolak sampai ke Italia, dikembalikan mati di tengah lautan. Begitu juga pengungsi dari Libya dulu, dari Mesir ya. Bahkan pengungsi api dari Myanmar ya. Itu juga sampai ke Aceh, pengungsi dari Afghanistan sampai Indonesia.
sampai sekarang masih berada di Indonesia. Ini namanya mahsyar. Jangan dipahami, wah nanti setelah mati semua bangkit lagi. Mahsyar itu ada dua. Mahsyar kelahiran dan mahsyar menjelang kematian. Banyak bayi yang dilahirkan di mahsyar atau tempat pengungsian itu, yang diurus oleh UNHCR. Jadi ngeri, di tempat pengungsian itu sarana prasarananya tidak memadai. Ada bayi yang lahir langsung miskin. Bahkan di Yaman itu sampai makan rumput, ada yang makan pasir saking laparnya, kelaparan di sana. 21 juta di Yaman itu. Penduduknya 34 juta Yaman itu. 21 jutanya itu mengalami krisis kelaparan. Yang paling nemen yaitu malah justru antara 12 sampai 14 juta. Sampai sekarang api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk menjadi pengungsi di sana. Ada 12 juta berada di oro-oro mahsyar. Lah, sirat itu bagaimana? Sirat itu adalah bayangan, ya, jangan dibayangkan seperti rambut yang dibelah 7, dipasang seperti kayak titian ini jurang, terus ini antara gunung ini dengan gunung ini ada tali, kita melewati. Enggak seperti itu. Sirat itu bukan siratal mustaqim loh ya, jangan salah kaprah. Siratal mustaqim itu tidak ada, berbentuk tali itu enggak ada. Sirat saja, bukan siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu agama Islam yang lurus, ajaran Islam yang lurus, bukan ajaran Islam yang bengkok ala para habib itu. Itu bukan siratal mustaqim itu. Wong doktrin orang menipu orang kok. Bukan siratal mustaqim, itu surutus syayatin, khutuwatis syayatin. Jadi sirat itu adalah jembatan kehidupan. Kita ini sudah berada di tengah sirat. Jika kita tidak hati-hati akan terpeleset, masuk ke dalam lembah kehinaan, kesusahan, kegundahan, kepayahan. Wong hati-hati saja bisa terpeleset kok kita. Kiai awalnya bagus, tengahnya bagus, akhirnya kena godaan mencabuli santriwatinya yang mondok di sana. Lalu dia terjun bebas, dihukum, dipenjara. Berarti dia telah jatuh ke dalam lembah jurang neraka karena terpleset dari sirat perjalanan hidupnya, tidak mulus. Oleh sebab itu kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, sampai finish husnul khotimah, mati masuk ilal jannah, hidup kembali ya masuk jannah. Fid dunya hasanah wa fil akhirah juga hasanah. Jadi jangan dibayangkan sirat itu seperti titian yang dipasang di atas neraka, ini api berkobar-kobar, wa quduwan nas wal hijarah widat lil kafirin misalkan. Terus ini enggak seperti itu. Gambaran kehidupan kita ini loh sirat. Harus berhati-hati. Hidup ini sangat licin. Belum tentu awalnya baik, tengahnya baik, terus akhirnya husnul khotimah, yang belum tentu loh ya. Belum tentu. Hati-hatilah kita selalu. Mohonlah pertolongan, petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu sirat. Terus lagi tadi bisa memadamkan api neraka, kayak api disiram air jus, enggak begitu. Enggak begitu. Jika ingin memadamkan api neraka, itu bukan cara dengan cara seperti itu. Caranya adalah dengan cara ya taubatan nasuha terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Misalkan kita masuk di penjara, ya. Kita coba tanya-tanya kepada orang yang di penjara, itu kasusnya apa saja. Lalu kita kasih pemahaman tentang keagamaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajarannya itu adalah berupa syafaat, pertolongan. Jadi bukan syafaat langsung ditolong, cus, itu ya enggak. Ajaran-ajaran Rasulullah itu mengandung syafaat, pertolongan. Jika dilakukan, dijalankan, maka kita akan hidup bahagia selamanya. Itu namanya syafaat. Jadi antara sirat, yaumul hisab di pengadilan, terus mizan, ya timbangan keputusan pengadilan. Jadi kalau kita berada di
Departemen Kehakiman kan ada gambaran kan timbangan. Mizan. Hisab itu jaksa yang ngurus, kalau mizan yang ngurus adalah hakim, yang memutuskan, dok, masuk penjara neraka. Jadi itu berada di mana? Di bumi ini. Sekali lagi, ini karena baru pertama kali mendengar, wah aneh ini. Ya. Coba nanti PR kita bersama. Saya nggak meminta untuk percaya apa yang saya sampaikan. Jadi saya bisa membuktikan bahwa neraka itu ada di bumi, surga ada di bumi, hisab, ya termasuk mizan, ya. Nanti ada lagi, gitu loh. Surga neraka ada lagi, mizan hisab itu ada lagi juga, termasuk sirot. Ya. Tapi sirot tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, seperti rambut dibelah 7 yang dipasang di atas neraka jahanam, tidak seperti itu. Sirot adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Sama seperti ketika kita berada di jalan raya yang tidak pernah sepi. Ya, selalu berlalu lalang manusia. Nggak tahu kemana tujuannya, dari mana mau kemana, kita tidak pernah tahu. Itu gaib, ya. Coba jangan lihat, wirawi itu semuanya seperti apa. Yang pesawat, yang kapal, yang kereta, yang mobil, yang sepeda motor, yang sepeda ondel, yang jalan kaki. Semuanya berjalan. Kita ini sedang berjalan. Mulai umur taklif, 15 tahun, berjalan. Tek sampai usia kita sekarang 40, 50, 60. Bisakah sampai finish husnul khotimah atau tidak? Apa su'ul khotimah? Kadang-kadang belum sampai ke tujuan sudah jatuh. Tidak peduli jabatannya apa, gelarnya apa, siapa dia, tidak perlu. Bisa seorang kiai, bisa juga seorang habib. Ya, oleh sebab itu berhati-hatilah. Saya pesan kepada Robito Alawiyah, para habib, lihatlah, sehebat apapun manusia tidak akan bisa melawan takdir Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini saya ambil dari Al-Qur'an. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jangan merasa paling besar. Banyak sekali orang kecil bisa menjatuhkan orang besar. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Zamannya sudah berbeda. Punya backingan siapapun. Backingannya itu sekarang sudah tua. Sudah mau mati. Tidak berkuasa. Kekuasaan akan berganti. Dari presiden ke presiden. Dari pimpinan ke pimpinan. Ya, semua akan berganti. Orang yang paling sakti adalah orang yang selalu berada di jalan sirat yang mustaqim. Wong sing bener, leres, tertur, lurus. Itu yang benar dan sakti dia, mandraguna. Tapi kalau dia salah, tidak ada kata-kata sakti. Ambillah pelajaran dari kasus Al Zaitun ini. Begitu juga LDII, tolong hati-hati. Robito Alawiyah juga berhati-hati. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Sekarang ini, eranya sudah berubah. Eranya sudah abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf pada semuanya bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.